Baik, saya akan lanjut eh, apa pemahaman di abad ke-9, yaitu riwayat hidup Al-Makrizi. Nah, beliau nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Nah, beliau lahir di desa Berjuam, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Nah, keluarganya beliau berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Baklaba. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal dengan Al-Makrizi. Nah, beliau kondisi ekonominya ayahnya yang lemah pada saat itu menyebabkan pendidikan masa kecil beliau itu dan masa remajanya Al-Makrizi berada di bawah tanggungan kakeknya, seperti itu, dari pihak ibu. Nah, beliau menganut mazhab Hanafi pada saat itu. Setelah kakek beliau meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah, Al-Maghrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan pemikirannya cenderung menganut mazhab Zahiri. Nah, sejak kecil beliau mencintai ilmu, melakukan rihlah ilmiah, belajar berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar pada masanya, di antaranya Ibnu Khaldun. Nah, beliau Al-Maghrizi ini salah satunya, beliau juga belajar dan berguru kepada Ibnu Khaldun, seperti itu. Karena Ibnu Khaldun pada saat itu adalah seorang ulama besar. Nah, eh, dan penggagas ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Pada saat itu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim agung di Kairo, di Mesir, yang bermadzhab Maliki. Nah, saya akan menjelaskan karya Al-Maghrizi. Nah, karya Al-Maghrizi ini selama hidupnya menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Sejarah Islam, lebih dari 100 buah karya dihasilkan, baik kecil maupun besar. Nah, karya beliau yang buku atau kitab kecil itu dikategorikan 4. Yang pertama yaitu buku peristiwa sejarah Islam umum, yaitu seperti kitab Al-Niza wal Al-Takasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Nah, selanjutnya buku yang kedua itu yang kecil itu yang belum terbahas oleh para sejarawan lain, seperti kitab Al-Imam bin Al-Akhbar Man Bi'art Al-Habasah min Muluk Al-Islam. Nah, dan yang buku yang ketiga itu biografi singkat para raja. Yang keempat, buku mempelajari aspek ilmu murni atau sejarah baik sosial maupun ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Dudzur Al-Uqud fi Zikri Al-Nuqud dan lain-lain. Nah, untuk yang kitab karangan beliau yang besar itu buku yang membahas tentang sejarah dunia. Keren banget. Itu seperti Al-Akhbar an Al-Bashir. Terus buku yang kedua itu buku menjelaskan tentang sejarah Islam umum, seperti Al-Durar Al-Madi'ah fi Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah. Nah, yang buku yang ketiga itu buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam. Seperti itu, buku yang kategori kecil dan buku kategori besar. Nah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran beliau dalam hal ekonomi, yaitu berada pada fase kedua sejarah pemikiran ekonomi Islam. Berarti pemikiran beliau itu dilanjut setelah masanya Ibnu Khaldun. Beliau bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif dominasi oleh aktivitasnya sejarawan muslim. Nah, beliau ini lebih fokus ke sejarawan, tapi dari keilmuan beliau itu mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Menilai dari fenomena ekonomi saat negara fokus pada
naik turunnya suatu pemerintahan. Jadi beliau itu menilai sejarah dan perekonomian itu dari fenomena ekonomi pada saat itu. Nah, pemikiran beliau ini cenderung positif, unik dan menarik pada fase kedua ini, yang mana notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif. Nah, Al-Maghrizi melakukan studi khusus tentangnya dan inflasi. Dalam hidupnya, beliau dikenal sebagai seorang mengkritik keras kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintahan Bani Mamluk Burji pada kala itu. Yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir pada kala itu. Maka Al-Maghrizi terinspirasi menulis berbagai pandangannya terhadap sebab krisis dalam karya buku, yaitu Ikhatsah al-Ummah bi Hashif al-Ummah. Beliau juga sebagai pengawas pasar yang membuat beliau mengkorelasikan dua hal pada masa inflasi pada saat itu. Jadi beliau dalam pemikirannya itu dalam hal konsep uang, itu pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk dan daya beli uang. Sejarah dan fungsi uang itu, uang penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar kehidupannya. Sejarah menggunakan mata uang oleh manusia sejak dahulu kala. Nah, selanjutnya itu menurut Al-Maghrizi itu mengidentifikasikan bahwa dalam sejarah mata uang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi. Jadi uang itu udah diterima pada saat itu sampai sekarang juga. Nah, implikasinya itu penciptaan uang yang buruk itu menyebabkan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Yang kedua itu konsep daya beli uang. Terlihat dari pencatatan mata uang itu terdiri bisa naik bisa turun. Konsep daya beli uang seperti itu. Nah, selanjutnya teori inflasi. Nah, beliau itu dalam pemikirannya beliau tuh membuat teori inflasi yang mana melihat fakta bencana kelaparan yang terjadi di Mesir pada saat itu, sebuah fenomena alam yang bisa terjadi di seluruh dunia sejak masa dahulu kala. Jadi beliau itu mulainya dari sana teori inflasi. Al-Maghrizi dalam teorinya menggunakan dua teori, yaitu inflasi faktor alam dan inflasi faktor kesalahan manusia. Nah, inflasi yang faktor alam itu seperti apa sih? Yaitu makanan dan minuman di suatu daerah negara menurun yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Jadi permintaan barang meningkat hingga naik dan masyarakat tidak mampu membelinya. Itu yang disebut dengan inflasi alam. Nah, sedangkan inflasi akibatnya dari inflasi alam ini itu akibatnya transaksi ekonomi mengalami kemacetan bahkan berhenti, yang menimbulkan bencana kelaparan, wabah, penyakit dan kematian di kalangan masyarakat. Jadi negara membantu masyarakat sebab hal ini dan menjadikan negara atau daerah kekuasaan berbendaharaan mengalami penurunan drastis. Dan pemerintahan mengalami defisit anggaran sebab tidak memperoleh pemasukan, baik secara politik, ekonomi, sosial menjadi tidak stabil. Nah, selanjutnya itu inflasi akibat kesalahan manusia. Itu sendiri itu salah satunya penyebabnya adalah korupsi dan administrasi buruk, kesalahan pejabat atau pemerintah yang mementingkan kenyamanan pribadi. Dan yang kedua itu pajak berlebihan. Terus yang ketiga pengangkutan sirkulasi mata uang fulus. Uang cuma-cuma yang digunakan pribadi ataupun kelompok sebagai pemerintah itu mengambil haknya masyarakat seperti itu. Sebab pemerintah menetapkan mata uang fulus secara besar-besaran. Mencetaknya. Kakak, seperti itu. Main game. Nah, selanjutnya
Itu saja sih terkait pemikiran beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.